Hai yo what's up semua sobat Ali dimanapun kalian berada, balik lagi bersama gue di updatean game Plant vs Undead. Di sini gue mau ngasih beberapa informasi penting serta tips ya, tips untuk mengatur dengan baik sapling kalian agar jumlah sapling kalian itu makin banyak setiap 3 hari sekali ataupun beberapa hari ke depan. Dan itu nanti bakal gue kasih informasinya di akhir video. Jadi di sini gua mau ngasih informasi yang pertama, yaitu telah ada pembagian grup yang tadinya nggak ada pembagian grup sekarang telah terbagi menjadi 4 grup, dan ini masih berpotensi akan mengalami perubahan, akan adanya perubahan ditambah lagi grupnya, bisa jadi 6 ataupun 12. Jadi kita tungguin aja dan nanti bakal gua update kalau misalnya ada perubahan grup lagi. Jadi tetap aja pantau di in game-nya untuk mengetahui jadwal-jadwal dari nyiram kalian. Dan di sini ada perubahan lagi yang developer lakukan. Jadi untuk dropping seatnya itu dari 22.400 menjadi unlimited ya. Jadi untuk dropping seatnya itu udah nggak ada lagi batasannya, udah unlimited sekarang. Jadi semua player itu berpotensi untuk mendapatkan dropping seat. Dan ini untuk swap lay to PVU, untuk yang nge-swap itu udah ada perubahan sekarang. Jadi untuk swap PVU to lay bagi player baru ya, khususnya ya bagi player baru yang mau nge-swap PVU to lay. Jadi itu swap PVU to lay itu mendapatkan 1 PVU itu mendapatkan 105 lay. Nah, sekarang ini ada perubahan lagi. Kalau kita mau nge-swap lay to PVU itu akan 150 lay akan mendapatkan 1 token PVU, teman-teman. Jadi bisa dibilang untuk jumlah lay-nya dia naik ya. Biasanya kan dia 100 lay menjadi 1 PVU balance lah, pokoknya 100 sama 1 balance. Nah, ini sekarang udah ada kenaikan 150 lay hanya mendapatkan 1 token PVU. Nah, peraturan ini yang lay to PVU ataupun 150 lay menjadi 1 token PVU itu hanya berlaku apabila kalian mempunyai lebih dari 1 NFT plan ataupun plan permanen yang ini ya. Nah, kalau kalian mempunyai lebih dari 1 NFT plan, 2 lah, minimal 2, maka kalian bisa nge-swap, teman-teman. Kalian bisa nge-swap 150 lei menjadi 1 PVU. Kalau kalian nggak punya NFT plan sama sekali, maka kalian nggak bisa melakukan swap ataupun nggak bisa melakukan exchange lei to PVU. Jadi peraturan yang ini tetap diadakan nih. Tapi gue yakin sih peraturan yang non NFT ini ke depan bakalan diadain, gue yakin. Ke depan bakalan diadain kemungkinan di farm 3.0 nanti ya. Itu kemungkinan di farm 3.0, karena nggak mungkin developer akan nge-keep terus-terusan peraturan yang ini nggak mungkin lah, dia pasti akan dirubah, cuma mungkin agak lama ya, mungkin di tahun 2022 awal nanti. Pokoknya yang jelas di farm 3.0 sih gue yakinnya di situ. Jadi peraturan yang ini ya, yang nge-swap 150 liter PVU ini sebenarnya udah gue bahas jauh hari banget di channel ini. Gue pernah bilang di salah satu konten gue pernah bilang developer kedepannya berpotensi untuk menaikkan swap, kata gue. Yang tadinya ini 100 lei sama dengan 1 PVU, ini bakalan naik, kata gue. Ini bakalan naik, bisa jadi 150 lei 1 PVU, 200 lei 1 PVU, 300 lei 1 PVU, dan sekarang ternyata udah diimplementasikan sama developer 150 lei itu PVU. Nah, ini nanti teman-teman, analisis gue pribadi ini nanti bakalan dibuat permanen, tapi dengan swap yang udah ditentukan. Maksud gue gini, 0 NFT ini akan dihilangin. Jadi semua player yang nggak punya NFT itu bisa nge-swap. Tapi yang ini akan dibuat jadi permanen peraturan. Misalnya kayak 200 lei ya, 200 lei baru 1 PVU. Itu nanti bakal diimplementasi, gue yakin banget. Biasanya kalau sistem-sistem gini arah-arahnya bakal ke sana. Jadi nanti kita yang nggak punya plan permanen tetap bisa nge-swap lei to PVU, tapi dengan peraturan baru, bukan lagi 100 lei untuk 1 PVU, tapi 200 lei ataupun 300 lei ataupun 500 lei untuk 1 PVU. Itu pasti nanti bakalan diterapin deh, cuma masalah waktu aja ya. Dan buktinya statement gua yang dulu banget ya udah kejadian kan. Udah kejadian bahwasanya swapnya udah nggak balance gitu, dan nanti bakalan diterapkan permanen dia. Permanen, bukan lagi 100 tapi
ya bisa jadi 200 atau 300. Nah, ini informasi terbaru yang lainnya, bahwasanya reward dari nyiram World 3 itu kan ada R1 sampai dengan R5, teman-teman. R5 itu kalau nggak salah 15 juta, 15 juta siraman. Tapi karena ini kalau kata gue sih karena terlalu cepet ya. Tapi karena terlalu cepet, 50 juta tersebut kurang lebih dalam waktu 2 jam. Karena terlalu cepet, akhirnya developer mereka berpikir ini 15 juta ini terlalu kecil bagi player gitu. Akhirnya dinaikin menjadi ditambahkan ada reward R6 4 sapling, dia harus disiram sebanyak 50 juta, teman-teman. 50 juta. Kalau kemarin itu kalau nggak salah gua cek di data ya, gua cek di data terakhir itu sekitar 30 juta, teman-teman. Tapi ternyata memang player kita ini gua nggak ngerti berapa jumlah playernya, mungkin kebanyakan ya. Gua nggak ngerti berapa jumlahnya, dan faktanya sekarang ini jumlah siramnya udah tinggi banget, teman-teman. Hmm. Sekarang udah R5 bahkan setelah gua cek sekarang ini udah 44 juta, teman-teman. Udah 44 juta untuk siramannya ya pada jam 7.51 inilah, kurang lebih 1 jam ini gitu. 1 jam ini udah 44 juta. Jadi menurut gua udah langkah yang hebat banget ya dari para player ya. Yang ini nih, ini gua ambil sampel dari player lain yang ngeposting ya. R1 sampai R5 dia udah tercapai. Ini untuk yang hari ini. Nah, di sini ada R6 ya, teman-teman. R6-nya 50 juta. Di sini total waternya 44, 45. 5 juta lagi, 5 juta lagi akan tercapai yang R6-nya. Nah, di sini mau gue kasih tambahan analisis ya. Tambahan analisis gua, kalau nanti tercapai 50 juta dalam waktu yang singkat, yang gampang, sama developer itu peraturan bakalan diubah lagi. Eh bakalan diubah lagi. Ini bisa R6 ini bisa jadi 100 juta, teman-teman. Bisa jadi 100 juta yang R6-nya ini ya. Bisa jadi 100 juta. Makanya agak repot ya, agak repot dalam artian gini, kita nggak bisa ngarahin semua player sih. Itu masalahnya. Maksud gue gini, kalau kalau kita bisa ngarahin semua player, ini sebaiknya dari R4 sampai R6 ini diselesain di akhir jam loh. Misalnya dia tutup jam 12 malam gitu. Nah, ini kita selesain jam 10 kalau nggak jam 11 loh. Kenapa? Biar nggak ketahuan gitu. Kalau dia sistem ataupun nyiramnya cepet banget kayak gini, pagi ataupun siang udah clear 50 juta, ini pasti ditambah lagi sama developer. Percaya aja. Tadinya cuma 15 juta. Kata developer, loh kok cepet bener ya ini anak-anak, udah 15 juta aja, belum ada 3 jam gitu kan. Dinaikin sama developer 50 juta, ada R6 dinaikin sama dia. Dinaikin gitu, dinaikin. Nanti nggak taunya R6 ini cepat juga selesai 50 juta. Nah, sama developer loh, kok cepat lagi 50 juta ini, hebat bener player-player. Akhirnya dinaikin lagi nanti jadi 75 juta. Kalau nggak langsung 100 di boosting sama dia. Jadi bakalan dinaikin ini menurut gua sih. Bakalan dinaikin lagi nih. Kalau nyampe 50 juta ini tercapai dalam waktu yang dekat. Dan ini dia poin yang paling terakhir, yaitu tips untuk main Plant vs Undead masalah di From 2.5 ini. Jadi ternyata sapling yang kita dapat dari nyiram World Tree ternyata itu bisa ditanam. Nah, jadi kalau saran gua, sapling yang udah kita dapat itu tanam ya. Ditanam, misalnya kalian nggak ada plan nih. Kalian tanam 5 sapling ataupun 4 sapling deh. Kalian tanam pokoknya sapling sampai mentok di land kalian. Kenapa kok harus ditanam, Bang? Kenapa nggak ditabungin aja gitu? Kalau kalian berpikir ditabungin itu lebih efisien daripada ditanam, kalian salah. Justru ditanam itulah penghasilan ataupun sapling kalian itu muter dapatnya lebih banyak per 3 hari. Contoh kayak gini deh. Contoh, kalian nanam sekarang, ngambil dari 5 sapling kalian yang didapat dari World Tree. Kalian tanam kan. Nah, tiga hari kemudian, yang modal awal kalian itu kalian udah bisa dapat, teman-teman. Kalian udah bisa dapat sekitar, misalnya kalian nanam 5 sapling, artinya kalian bisa dapat lagi, kalian bisa dapat 500 le untuk dibelikan di market 5 sapling. Jadi
sapling yang kalian pakai buat tanam itu kalian balikin lagi dari sapling yang beli, teman-teman. Jadi modal 5 sapling udah dapet, kalian masih dapat sekitar eh, 500, 700, sekitar 750, sekitar sekitar 750 le lah kurang lebih. Sekitar 750 le itu yang bisa kalian pakai, yang bisa kalian pakai untuk beli sapling sama pot lagi, yang bisa kalian puterin lagi untuk nanam lagi. Nah, nanti hasilnya per 3 hari sekali kalian akan mendapatkan pendapatan bersih 4 sampai dengan 5 sapling per 3 hari sekali gitu. Jadi per 3 hari sekali kalian dapat tambahan 5 sapling, 4 sapling, gitu-gitu aja terus kalian puterin gitu. Jadi sapling-sapling yang udah kalian dapat dari wortel itu jangan dibiarin ditabung gitu aja, tapi harus ditanam sih. Ini lagi MT sih, lagi maintain, jadi gua nggak bisa ngelihat tanaman sapling gua. Gua sementara baru nanam 3, masing-masing 3 atau 4 sapling pokoknya. Nah, jadi itu dia saran dari gua, kalau bisa kalian juga saplingnya ditanam, jangan cuma ditabung gitu. Saplingnya ditanam, tanam sampai mentok deh. Kalau dia bisa 5 dalam satu line tanam, nanti kalau udah panen beliin sapling di market, nanti itu akan terakumulasi sama sapling yang kalian punya. Beliin sapling di market, sisa linya beliin lagi sapling sama pot buat ditanam lagi, ya udah gitu-gitu terus. Jadi dari world tree kalian dapet, ya kan, banyak banget sapling. Nah, dari tanaman kalian dapat per 3 hari sekali dapat 5 sapling, 5 sapling, 5 sapling, ataupun 4 sapling, 4 sapling. Itu mantep banget kalau bisa konsisten kayak gitu selama sebulan. Maka untuk yang di minggu pertama ini estimasi gua ya dapat lah sekitar 70 sampai dengan 100, 70 80 sapling dapat untuk dalam satu minggu ini. Jadi itu dia teman-teman tuh update pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian mengenai informasi yang bisa gua bagikan beserta juga tips-tips yang bisa gua berikan juga bagi kalian. Dan nanti bakal gue update lagi untuk informasi-informasi berikutnya di game NFT Plan vs Undead serta game-game NFT yang lainnya.